我到底该不该做呢？是从心里为主做，主不喜约定，我不看不说，不想不听也不做。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，我的眼，我的口，我的脚和我的手，都要为耶稣而活。我的心，我的灵，我的智慧和能力。喜悦的事，我都要去做，凡事从心里为主做。主不喜约定，我不看不说，不想不听也不做。主喜悦的事，我都要去做，凡事从心里为主做。主不喜约定，我不看不说，不想不听也不做。双手为主做工，求主恩上加恩。我的双脚为主奔走，求主力上加力。我的意念求主保守，给我清洁的心。我的口中充满赞美，我要为主而活。喜悦的事，我都要去做，凡事从心里为主做。主不喜约定，我不看不说，不想不听也不做。喜悦的事，我都要去做，凡事从心里为主做。主不喜约定，我不看不说，不想不听也不做。有一个幸福天地，分分秒秒踩在云端里，好像幸福只存在童话故事里。自从耶稣进入我的生命，心中眼睛被主爱开启，看见幸福的天地就在我心里。是要
经所写的每句都是真理。幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。他并不是遥不可及，也不需要完美主义，它是真实而简单的，活在主爱里。幸福是珍惜现在拥有的，感谢上帝供应。幸福是分享自己领受的，教别人的利益。幸福是相信圣经所写的每句都是真理。幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And I will live, and I will live for you. And I will live, and I will live for you.
的赐平安给他的民以色列人，反见他仆人摩西允许赐福的话，一句都没有落空。Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. 请大家站立，我们一起来唱一首诗歌，保险能力。 Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan kita dengan pujian ada kuasa dalam namanya. Dan Tuhan yang berpegang di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan, atas berkat, atas kesehatan yang masih Tuhan sertai kepada kami. Pada saatnya Tuhan, kami mau bersekutu kepada Engkau. Berkati ibadahnya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第一首诗歌《上帝能行万事》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa kita. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Happiness, 我主是全能。
认罪祷告之前，我们来读一段经文，在约翰一书2章2节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa mengakui dosa kita masing-masing. Sebelumnya mari kita baca satu berikut firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2. 我们一起来念。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 我们来同心祷告。这边天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你带领我们今天早上再次能够来敬拜你。虽然我们还没办法聚合在一起，可是我们能够在我们每一个人的家庭里面，在家里面一起来敬拜你。我们要献上感恩。主啊，这个时候首先，主，我们要承认我们是个罪人。我们知道，在我们每一天的生活里头，我们常常得罪主，得罪别人。天父上帝，我们知道，在我们每一天的日常生活里头，很多时候都是因为我们的环境，很多时候也是因为我们四周围的弟兄姐妹，使到我们也在罪中。天父上帝，我们也要承认，我们是一个微不足道的受造者。我们常常忽略了我们的大能，我们常常忽略了我们的存在，因此我们常常在我们每一天的生活里头，靠自己的力量，甚至自以为聪明。这边天父上帝，今天我们求主赐下怜悯，求主再次洗净我们一切的过犯。借着你的大爱，借着你牺牲的爱，借着你的宝血，求主再一次赦免我们，再一次给我们机会悔改，远离罪恶。求主也不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，使我们的生命能够影响更多的人来到你面前。谢谢主，我们深信已经垂听我们认罪祷告，你会在照你的旨意，照你的时间，借着你的大能，借着你的爱来赦免我们，来更新我们。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求。我们一起来念主的文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们今日的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，皆是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰，《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman Masuri. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来齐音经文。大卫被引诱，这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同情吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务
我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能做这大恶得罪神呢？后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同行，也不和他在一处。 Yusuf digoda istri Potifar. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istrinya tuan itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi membantu apa yang ada di rumah ini, dan telah menyerahkan segala miliknya kepada pewaris. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari-hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak meninggalkan pujukannya itu untuk tidur di sisinya dan setubuh dengan dia. Gloria Patri. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. Ya, Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali rasanya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau masih mengaruniakan kesempatan bagi setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Roh-Mu bekerja melalui setiap pendengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga bekerja di dalam hati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan. Tuhan, biarlah kami juga boleh bertanggung jawab di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga berusaha melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kiranya Tuhan yang mengurapi, memberikan hikmat kebijaksanaan. Begitu pula jemaat-Mu di rumah, Tuhan yang terus memimpin supaya boleh fokus dan juga bersemangat di dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang begitu penting bagi kita sebagai manusia yang hidup dan berada di tengah-tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan kita pun punya kecenderungan, bahkan kita punya natur untuk melakukan yang namanya dosa. Hari ini tema kita adalah tidak, pokoknya tidak, yang terambil dari Galatia 5 ayat 23 yang masih tetap kita akan bahas soal buah-buah roh. Hari ini kita akan membahas tentang satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Nah saudara, sebelum sama-sama masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin menceritakan sebuah kisah dongeng ya. Dongeng ini berjudul tentang Fat King atau raja yang gemuk. Nah, jadi dikisahkan pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang sangat amat gemuk. Jadi raja ini sangat suka satu hal, yaitu dia sangat suka untuk makan ya. Di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap pesta, dia selalu mengkonsumsi makanan yang paling banyak. Dan dia sangat suka berkeliling-keliling kota untuk mencicipi berbagai jenis makanan. Nah, maka raja ini dijuluki sebagai Fat King karena dia adalah raja yang sangat amat gemuk. Nah, suatu kali Bapak Ibu, raja ini terus-menerus menang perang. Dan ketika dia terus-menerus menang di dalam peperangan, ternyata ada seorang musuhnya yang mendendam kepada raja ini. Nah, otomatis musuhnya ini mengirim seorang penyihir ya, untuk menemui si Fat King ini, untuk menemui raja yang gemuk ini. Lalu si penyihir ini menantang Fat King ini gini, kalau kamu ya bisa mengalahkan nafsumu untuk makan, saya tidak akan mengutuk kamu dengan kerajaanmu. Ya, perhatikan ini syaratnya. Kalau kamu bisa menahan nafsumu untuk tidak makan, istilahnya kamu diet ya, saya tidak akan mengutuk kamu dengan kerajaanmu. Nah, singkat cerita, akhirnya hari esoknya setelah penyihir ini datang menemui Fat King dan ingin mengutuk dia, nah si Fat King ini berusaha untuk diet, untuk melawan hawa nafsunya untuk terus-menerus makan ya. Dia berusaha sedemikian rupa. Hari pertama dia mengontrol semua nafsu makannya. Dia tidak lagi makan dengan banyak-banyak karena dia harus diet. Nah, tetapi lama-kelamaan ternyata begitu sulit untuk mengendalikan hawa nafsunya untuk makan dan makan terus. Hingga akhirnya si Fat King ini gagal untuk melakukan tugas atau melakukan syarat dari si penyihir ini. Nah, akhirnya si penyihir ini kembali menemui Fat King dan akhirnya Fat King itu dikutuk menjadi seorang lembu. Nah, jadi penyihir ini mengatakan, hanya satu hal yang tidak bisa dikuasai manusia, yaitu dirinya sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hari ini akan bicara soal yang namanya penguasaan diri.
Ada begitu banyak orang yang bisa menguasai berbagai hal. Bahkan ada orang yang bisa menguasai teknologi, menguasai suatu ilmu, menguasai begitu banyak hal, menguasai begitu banyak keahlian, menguasai cara bermain piano, menguasai cara merakit kendaraan, menguasai cara bicara yang baik. Ada begitu banyak hal yang bisa dikuasai oleh manusia. Tetapi saya sedikit tidaknya cukup setuju dengan pernyataan penyihir ini kepada si Fat King. Hanya satu hal yang tidak bisa dikuasai manusia sepenuhnya, yaitu adalah dirinya sendiri. Bukankah kita juga sering kali merasa sulit sekali untuk mengendalikan diri kita? Apalagi kalau bicara soal yang namanya lidah. Siapa di sini yang berkuasa untuk mengendalikan lidahnya? Bukankah seringkali mulut kita ini bicaranya kelebihan? Atau seringkali kita udah berpikir, aduh saya tidak mau bergosip lagi, tetapi tiba-tiba ada istilah yang namanya keceplosan untuk bergosip. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat sulit untuk kita sebagai manusia yang punya kecenderungan berdosa untuk menguasai diri kita. Memang sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Galatia 5 ayat 23, dikatakan bahwa kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9 buah roh, dan buah roh yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir menguasai diri tidak mungkin. Tetapi apakah sebagai orang Kristen memang betul tidak mungkin untuk menguasai diri? Sedangkan penguasaan diri masuk dalam salah satu buah roh. Berarti itu adalah karya Roh Kudus di dalam diri kita supaya kita bisa menguasai diri kita. Kita melihat di dalam sepanjang perjalanan Alkitab ada berbagai contoh orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Tetapi ada salah satu contoh yang begitu amat baik untuk kita teladani, yaitu adalah Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri dari Potifar, godaannya bukan godaan yang sepele, tetapi godaannya itu adalah godaan secara seksual. Dan istri Potifar ini bukanlah istri yang biasa-biasa saja, tetapi istri seorang panglima ternama, panglima perang. Otomatis Potifar ini bukanlah seorang istri yang secara fisik biasa saja. Istri Potifar ini pasti secara fisik sangat luar biasa. Ketika istri Potifar ini menunggu kesempatan untuk merayu Yusuf supaya tidur dengan dia bukannya sekali dua kali Bapak Ibu menunggu kesempatan ini, tetapi dia menunggu kesempatan ini dengan setia. Hari ini gak bisa gue rayu si Yusuf, besok tunggu lagi. Besok gak bisa, tunggu besoknya lagi. Jadi dia menantikan kesempatan untuk merayu Yusuf. Tetapi ketika ada satu kesempatan, ketika Potifar sedang pergi berperang dan di rumah hanya tinggal Yusuf dengan istri Potifar ini, muncullah keinginan untuk merayu Yusuf. Lalu istri Potifar ini mulai membujuk Yusuf untuk tidur dengan dia. Ini satu godaan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu godaan secara seksual. Yusuf diajak tidur dengan istri Potifar, tetapi jawaban Yusuf kepada istri Potifar itu sungguh-sungguh amat luar biasa. Yusuf mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari itu di dalam rumah Potifar itu hanya ada Yusuf dengan istri Potifar. Jika Yusuf hari itu tidak bisa mengendalikan dirinya lalu tidur dengan istri Potifar, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Ini bisa menjadi satu kesempatan yang baik untuk jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tetapi Yusuf tahu, sekalipun tidak ada mata yang melihat, tetapi ada mata Tuhan yang melihat. Maka dia katakan, berbuat dosa terhadap Allah. Dia takut kepada Tuhan. Maka Yusuf berusaha menguasai dirinya, dan kita tahu pada akhirnya Yusuf melarikan diri dari istri Potifar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Penguasaan diri yang Yusuf miliki itu tidak mustahil untuk kita miliki di saat ini. Mari kita sama-sama belajar apa itu penguasaan diri secara umum. Penguasaan diri secara umum adalah yang pertama, banyak orang bilang menguasai diri artinya menahan atau mengekang diri. Kalau kuda itu di mulutnya ada kekangnya supaya si pengendali kudanya atau yang naik kudanya itu bisa mengendalikan kuda itu. Jadi kekangnya ada di mulutnya supaya kudanya bisa dikendalikan. Tetapi kalau kita manusia, kalau kita bisa menahan diri kita, maka apa yang pertama kali harus dikekang Bapak Ibu? Yang pertama kali harus dikekang itu adalah hawa nafsu. Kenapa saya dan Anda harus piawai di dalam mengendalikan diri? Karena kita akui dengan jujur, kita semua punya yang namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu kita ketika jatuh ke dalam dosa, itu menjadi tidak kudus. Kita bisa menginginkan hal-hal yang jahat, kita bisa melakukan hal-hal yang jahat karena hawa nafsu. Lalu yang kedua juga mari kita melihat, ada juga yang mendefinisikan bahwa penguasaan diri adalah memilih untuk melakukan apa yang baik sesuai norma. Penguasaan diri adalah kemampuan kita untuk memilih melakukan apa yang sesuai dengan norma atau apa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, banyak dari antara kita menahan diri untuk tidak melakukan perzinahan. Karena apa? Sesuai dengan norma yang berlaku, perzinahan itu merupakan hal yang tidak baik, baik secara agama maupun secara sosial. Lalu kita juga seringkali mendengar definisi bahwa orang yang mampu menguasai dirinya itu adalah orang yang tidak terbawa emosi. Ada begitu banyak orang yang prinsip hidupnya gini, oh kalau teman saya emosi, maka apa yang dia rasakan juga adalah apa yang saya rasakan. Kalau teman saya benci sama seseorang, maka saya juga harus benci sama orang itu. Nah, banyak orang melihat orang seperti ini adalah orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia terbawa oleh emosi. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah pemahaman penguasaan diri secara umum. Nah, di dalam kekristenan, apa itu penguasaan diri? Mari kita lihat pemahamannya di dalam kekristenan. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan, menaklukkan, dan mengarahkan hasrat kita kepada kehendak dan kemuliaan Allah. Jadi kita sama-sama melihat bahwa di dalam kekristenan penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk mengendalikan yang pertama, lalu menaklukkan dan mengarahkan hasrat kita pada kehendak dan kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus dikendalikan? Banyak hal. Mulai dari hasrat kita, emosi kita, perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita, semua hal yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, itu kita harus berkuasa untuk mengendalikan. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 23 tadi dikatakan bahwa kelemah lembutan penguasaan diri itu adalah salah satu buah roh. Penguasaan diri ini artinya kita berkuasa atas diri kita. Bukan diri kita yang punya kuasa untuk menentukan hari ini saya mau buat dosa atau enggak, yaitu terserah diri saya. Tetapi kita secara punya pikiran dan akal budi yang diperbaharui di dalam Kristus, kita harus menguasai apa yang menjadi hasrat dan emosi kita. Banyak orang, saudara, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka terjadilah yang namanya perzinahan, tindakan pemerkosaan. Lalu apa lagi? Banyak juga orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya apa? Terjadi yang namanya penganiayaan. Saudara, kalau kita kenal seorang petinju bernama Mike Tyson, dia sangat pandai mengendalikan dirinya, mendisiplinkan dirinya dengan cara apa? Dia latihan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dan dia itu latihan dengan rutin Bapak Ibu. Terkadang kalau kita berlatih tuh ada rasa bosan, aduh males, jenuh. Tetapi Mike Tyson ini dia begitu mendisiplin dirinya. Ketika pelatihnya bilang kamu harus latihan, oke dia latihan. Tetapi ada satu hal yang membuat Mike Tyson dan karirnya hancur.
yaitu adalah ketika dia terlibat kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak. Apa yang tidak bisa dikendalikan oleh Mike Tyson? Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang sampai saat ini masih diam-diam mengkonsumsi video porno. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengendalikan, menaklukkan, dan mengarahkan hasrat yang ada di dalam diri kita pada kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah. Sama seperti Yusuf, dia mengendalikan hawa nafsunya agar tunduk pada kehendak Allah, maka dia bisa lolos dari godaan istri Potifar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat definisi ini, mungkin kita bertanya, kenapa sih saya harus mengendalikan diri saya? Kan hidup saya, apalagi sekarang banyak banget orang nggak suka diatur. Banyak banget orang yang mencita-citakan kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati artinya apa? Tidak ada peraturan yang berhak mengatur saya, termasuk firman Tuhan. Termasuk peraturan agama tidak boleh mengatur saya. Hidup saya mau bebas ya. Apalagi anak muda zaman sekarang, cita-cita hidup terbesarnya adalah saya pengen bebas. Bebas dari peraturan orang tua, bebas dari peraturan sekolah, bebas dari segala peraturan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu mengendalikan diri? Yang pertama, mari kita sama-sama melihat bahwa kita adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan hanya dagingnya, tetapi juga termasuk hasrat, emosi, keinginan, dan pikiran kita. Semuanya lengkap jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu tidak ada satu hal pun yang sempurna di dalam diri kita sebagai manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kita melihat lalu yang kedua, emosi, pikiran, dan hasrat kita berpotensi menjadi jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu saya menonton sebuah film. Film ini memiliki makna yang sangat baik menurut saya. Jadi ada seorang gadis yang dikucilkan oleh teman-temannya. Setiap hari di sekolah dia merasa terbuli, dia selalu dihina, dia selalu dipandang sebelah mata. Dan karena gadis ini selalu diperlakukan demikian, dia mulai merasa, oh saya iri sama teman saya yang lebih terkenal daripada saya. Ada seorang perempuan anak baru masuk ke dalam sekolah itu dan dia langsung menjadi anak perempuan yang terkenal karena pintar, cantik, dan banyak laki-laki yang mengejar dia. Singkat cerita, perempuan yang biasa dibully dan dihina ini merasa iri. Karena dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengalahkan anak baru ini, maka dia sering kali berdiam diri di kamar mandi. Dan suatu ketika di salah satu tembok kamar mandinya itu dia menuliskan hal yang buruk tentang anak baru tersebut. Salah satu tulisannya adalah saya ingin anak baru tersebut mukanya itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, akhirnya singkat cerita apa yang dia tulis di tembok kamar mandi itu keesokan harinya jadi kenyataan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia tahu fakta ini, wah, apa yang saya tulis di tembok kamar mandi ini jadi kenyataan. Kira-kira anak perempuan yang ini, yang biasa dikucilkan, yang biasa dihina ini, apakah dia menuliskan hal baik selanjutnya? Dia tidak pernah menuliskan satu hal baik pun di tembok kamar mandi itu. Yang dia tuliskan semua adalah hal jahat. Dia pengen temannya begini, dia pengen temannya gantung diri, dia pengen temannya menjadi seperti anjing. Apa yang dia tuliskan adalah hal-hal yang jahat. Nah saudara, inilah yang dinamakan evil desire. Di dalam diri setiap kita punya potensi untuk menjadi jahat. Karena apa? Emosi, pikiran, dan hasrat kita sudah jatuh ke dalam dosa. Orang yang paling baik sekalipun, dia punya yang namanya evil desire. Dia punya potensi untuk melakukan kejahatan. Saudara, beberapa waktu lalu di dalam khotbah saya pernah katakan bahwa baik perempuan atau pria, kita punya cara tersendiri untuk menjadi jahat.
Kita punya cara tersendiri untuk mewujudkan niat jahat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena hal inilah kita butuh yang namanya pengendalian diri. Lalu yang ketiga, kenapa kita perlu mengendalikan diri? Karena godaan tersedia setiap saat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang namanya godaan itu tidak bisa kita pastikan kapan datangnya. Setiap saat di dalam waktu hidup kita, 24 jam yang kita miliki, godaan selalu tersedia bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu dosen saya pernah bercerita demikian. Ketika dia pelayanan di sebuah kota, dia mampir ke sebuah hotel untuk menginap. Nah, jadi di dalam hotel itu ketika dia sedang menunggu kamar untuk dipersiapkan oleh pegawai-pegawai hotel, tiba-tiba ada seorang perempuan, ya, dosen saya ini laki-laki, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menghampiri dia dan berkata demikian, "Pak, butuh ditemani nggak di kamar?" Saudara, bukankah ini godaan yang datang tanpa disangka? Dosen saya tidak pernah menyangka tiba-tiba ada seorang perempuan datang menghampiri dia lalu menawarkan untuk mau nggak ditemani di kamar. Saudara, godaan ini datang tanpa kita duga. Dosen saya hari itu menolak. Tetapi jika suatu hari kita mengalami godaan yang demikian, entah itu kita perempuan atau kita laki-laki, kita sering kali digoda oleh berbagai hal. Banyak hal, perempuan digoda oleh iri hati. Lihat temannya punya tas baru, oh saya juga mau. Lihat temannya punya sepatu baru atau pakai baju yang branded, oh saya juga mau. Godaan datang setiap saat ke dalam diri kita. Godaan untuk menjelekkan orang, godaan untuk membuli, godaan untuk menghina, godaan untuk menjadi orang yang serakah. Godaan setiap saat datang kepada kita karena apa? Iblis tidak pernah pengangguran, Bapak Ibu. Iblis selalu diceritakan dia berkeliling dunia untuk mencari anak Tuhan yang bisa dijatuhkan. Maka dari itu, karena godaan selalu tersedia setiap saat, kita harus selalu waspada dengan cara kita membiasakan diri untuk bisa mengendalikan diri kita. Minggu kemarin kita belajar tentang yang namanya berpuasa. Berpuasa juga adalah salah satu cara agar kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah. Jadi ada seorang anak kecil, dia bertanya kepada kakeknya, "Kakek, kenapa sih manusia itu ada yang jahat, ada yang baik? Kenapa manusia itu ada yang hawa nafsunya besar, tidak terkontrol, dan ada orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya? Kenapa bisa terjadi demikian?" Lalu kakek ini menjawab, "Di dalam diri setiap manusia itu ada dua serigala. Yang satu serigala putih, ini serigala yang berbicara soal sukacita, damai sejahtera, soal hal yang positif. Soal desire atau hawa nafsu yang juga positif dan emosi yang positif. Segala sesuatu yang positif ini digambarkan oleh serigala berwarna putih. Lalu di dalam diri manusia juga tidak hanya ada serigala berwarna putih, tapi juga ada serigala berwarna hitam. Serigala hitam ini adalah segala hal tentang kebusukan, kedengkian, bagaimana manusia emosinya begitu kotor, bagaimana manusia hatinya terkadang begitu licik. Nah, lalu anak ini bertanya, "Oh, kalau di dalam diri saya ada dua ekor serigala ini, dan ketika mereka bertarung, kira-kira serigala mana kek yang bakal menang?" Kakek ini menjawab demikian, "Serigala yang akan menang adalah serigala yang setiap hari kamu beri makan." Maksudnya diberi makan adalah dengan cara setiap serigala ini mau makan, kamu kasih gitu. Setiap kali kamu ingin berbuat jahat lalu kamu turuti, maka serigala hitam itulah yang akan menang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita di dalam kekristenan hampir sama dengan ilustrasi ini. Kita punya dua hasrat di dalam diri kita. Hasrat kedagingan dan hasrat kerohanian. Dua hasrat ini setiap saat selalu berperang di dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi setiap saat kita itu berperang melawan hasrat di dalam diri kita.
Ada hasrat yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ada hasrat yang membawa kita semakin dekat kepada kehendak Tuhan. Hasrat mana yang setiap hari kita beri makan? Emosi mana yang setiap hari kita beri makan, Bapak Ibu? Jika kita selalu memberi makan hasrat kedagingan kita, maka itulah yang akan menang. Jika kita setiap hari hanya memberi makan hasrat kerohanian kita, maka kita akan terbiasa untuk melakukan kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kalau lagi mau bergosip, jangan dituruti. Kalau lagi mau menjelekkan orang, jangan dituruti. Kalau lagi mau berbuat curang, berpikir jahat, berpikir kotor, jangan dituruti, Bapak Ibu. Lari seperti Yusuf lari dari godaan istri Potifar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita sudah berusaha untuk mengendalikan diri kita? Apakah kita sudah berusaha untuk melawan godaan dari dunia ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pendapat mengatakan begini. Seks adalah godaan yang sangat sulit untuk ditolak. Seks adalah godaan yang sulit untuk ditolak. Setiap orang, mulai dari usia remaja hingga pemuda, bahkan hingga nanti lansia, ada rasa penasaran, ada rasa keinginan untuk memiliki atau untuk melakukan yang namanya seks. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita tahu seks adalah godaan yang sangat sulit untuk ditolak oleh setiap manusia, maka kita mungkin bertanya, mengapa Yusuf memiliki kekuatan untuk menolak godaan dari istri Potifar? Dan ini juga dapat menjawab mengapa kita hari ini bisa menolak godaan. Kenapa kita hari ini bisa mengendalikan diri kita? Jawabannya yang pertama adalah Yusuf takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang menjatuhkan dirinya ke dalam dosa karena satu, dia tidak takut akan Tuhan. Banyak orang jatuh ke dalam dosa perzinahan, penyebabnya satu, kurangnya rasa takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, seumur hidupnya atau sepanjang hidupnya dia selalu memiliki rasa takut akan Tuhan, maka tidak mungkin ketika godaan itu datang dia sengaja menjatuhkan dirinya. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, godaan datang kepada dia mengingat Tuhan. Rasa takut akan Tuhan membuat Yusuf bisa menolak godaan dari istri Potifar. Ketika kita menjalani hidup ini tentu banyak sekali godaan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita bisa jatuh dalam godaan tersebut. Maka ingatlah selalu akan Tuhan. Dimanapun anak kita berada merantau, banyak orang tua berpikir gini, aduh kalau anak saya merantau saya takut nanti dia kena pergaulan yang enggak-enggak, saya takut nanti dia jatuh ke dalam dosa yang enggak-enggak, saya takut dia melakukan seks bebas. Maka dari kecil Bapak Ibu, ajarkanlah anak kita rasa takut akan Tuhan. Jangan mengajarkan anak kita rasa takut akan kita, tetapi ajarkan rasa takut akan Tuhan, karena seringkali mata kita tidak selalu bersama dengan anak kita. Kita tidak bisa 24 jam seumur hidup kita mengawasi anak kita, tetapi mata Tuhan 24 jam bersama-sama dengan anak kita sekalipun kita tidak bersama dengan dia. Maka yang terpenting adalah ajarkan sejak kecil rasa takut akan Tuhan. Karena rasa takut akan Tuhan yang memampukan setiap orang untuk mengendalikan dirinya melawan godaan. Lalu yang kedua adalah Yusuf melawan godaan dengan mengingat Tuhan. Saudara, tentu kita sama-sama mengingat apa yang Yusuf katakan kepada istri Potifar, demikian, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kenapa Yusuf bisa mengatakan ajakan tidur dari istri Potifar ini adalah sebagai satu kejahatan yang besar? Salah satunya adalah Bapak Ibu, karena perzinahan adalah hukum yang dilarang di dalam 10 Taurat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berzina dari sejak dulu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Yusuf mengingat Tuhan ketika istri Potifar menggodanya. Saudara, ketika godaan datang kepada kita, apa yang kita ingat? Sering kali manusia ketika godaan datang kepada dia hanya mengingat enaknya dari godaan tersebut kalau dilakukan. Enaknya berzina, enaknya memiliki hubungan seksual. Manusia terkadang hanya memikirkan kenikmatan yang akan didapatkan sesaat.
tetapi tidak mengingat bagaimana Tuhan tidak menyukai hal yang demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita digoda, marilah berusaha yang pertama, ingat Tuhan. Yang ketiga adalah Yusuf melawan godaan dengan mengendalikan dirinya, dia berlari. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, tindakan Yusuf ini untuk lari dari godaan, ini yang harus kita contoh. Karena banyak orang ketika godaan datang, dia terlena ke dalam godaan tersebut. Seolah-olah dia tidak punya kekuatan untuk melawan, seolah-olah dia tidak punya kemampuan untuk melawan godaan. Tetapi Yusuf kita lihat, dia berlari melawan godaan tersebut. Dia tahu bahwa dia dapat mengendalikan dirinya, maka dia berlari dari godaan tersebut. Ketika godaan datang, jangan diikuti, jangan dituruti. Mari kita lawan. Karena kita punya kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus memampukan Anda dan saya untuk melawan setiap godaan yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjaga kekudusan hidup itu bukanlah hal yang mudah, tetapi kita bisa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Jangan kita sengaja mencobai diri kita untuk jatuh ke dalam godaan. Maka seringkali ada kisah lucu seperti ini. Iblis marah kepada orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Orang Kristen kalau jatuh dalam dosa seringkali nyalahin, inilah nih gara-gara iblis nih saya jadi jatuh dalam dosa. Saudara, iblis hanya menyediakan godaan. Tetapi untuk jatuh ke dalam dosa atau tidak, itu adalah pilihan kita. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita mencobai diri kita. Yang pacaran, tidurnya berduaan. Apakah itu bukan mencobai diri? Itu namanya mencobai diri kita. Lagi pacaran, ya sengaja pacaran cari di tempat yang sepi, supaya nggak ada orang yang mengawasi. Kalau tidak punya rasa takut akan Tuhan, maka akan jatuh ke dalam gaya pacaran yang tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penting bagi kita untuk bisa mengendalikan diri kita dengan 3 cara. Takut akan Tuhan, ingat akan Tuhan, dan larilah, lawanlah godaan yang ada. Apapun godaan yang menghampiri kita hari ini, baik seks, uang, harta, kecurangan, korupsi, godaan untuk menjatuhkan orang di sekitar kita, godaan untuk bergosip, mari kita lawan itu. Karena tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih jika hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami harus menguasai diri kami, melawan setiap godaan yang terjadi, yang ada di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan juga kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengendalikan diri kami. Tuhan, Kau tahu kami manusia yang terbatas dan seringkali dalam kedagingan kami lemah. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk melawan setiap godaan yang datang. Terima kasih ya Bapa, pimpin setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，靠主，主永远防庇，来回应上帝的话，以便受奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian ku bersandar pada yang kekal untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kasih Tuhan, tuhan dan terima berkat yang diberikan Tuhan. Omalah so sampai berjumpa. Tadi orang主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada kita Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan doa online setiap hari Selasa malam jam 7.30. Jadi marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan kita tidak disebut-sebutnya berdoa dan belajar firman Tuhan. Kemudian bagi jemaat yang memberikan persembahan, ya di sini pun saya mengharapkan walaupun ibadah online, ya tapi persembahan kita sebagai anak-anak Tuhan wajib. Kita sebagai anak Tuhan harus memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan bisa tetap melalui transfer ke rekening bank BCA dan juga melalui OVO juga bisa. Bapak bisa melihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pada saat memberikan persembahan, jangan lupa memberikan kode supaya bendahara bisa mengetahui persembahan Bapak Ibu ini bagian mana, ya, jadi bisa lebih teratur. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami terus mengajak kita untuk menjaga kesehatan, ya, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, supaya kita tetap memiliki stamina tubuh yang baik dan kita tetap dalam sehat selalu. Di mana kita dianjurkan sesuai dengan protokol pemerintah. Rajin cuci tangan, pakai masker, khusus waktu kita berada di luar rumah atau dalam kondisi sakit. Kemudian jaga jarak, ya, jaga jarak antara satu dengan yang lainnya dan usahakan jauhi keramaian untuk sementara waktu. Dan makanlah makanan yang bergizi dan berprotein. Kemudian usahakan sesuai dengan anjuran dokter juga dalam satu minggu usahakan 3 kali olahraga dan sekali olahraga usahakan setengah jam sampai 1 jam. Demikian bisa membantu meningkatkan stamina tubuh kita dan kita bisa terjauhi dari virus ini. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian khotbah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Jumpa.